Sinar matahari menembus kaca besar di ruang pelayanan bank, memantul di meja-meja teller yang berjejer rapi. Di antara suara printer dan dering telepon, Raka menatap layar komputernya dengan wajah lesu. Angka-angka di laporan keuangan seolah mengejeknya. Gaji yang tetap sama, padahal tanggung jawabnya terus bertambah. Sudah 7 tahun ia bekerja di bank itu. Naik jabatan? Tidak pernah. Bonus tahunan? Sekadar cukup untuk menambal utang kartu kredit. Di sebelah ruangannya, Dimas, manajer cabang, tertawa keras sambil berbicara di telepon. Wajahnya berseri, jam tangannya berkilat mahal, dan parfum yang dikenakannya terlalu menyolok untuk pegawai negeri sipil biasa. Kerja baru sebentar, udah punya mobil 2, gumam Raka pelan sambil melirik. Gimana caranya ya, Mas Dimas bisa secepat itu? Dari balik kaca, Dimas menoleh seolah mendengar gumaman itu. Ia tersenyum tipis, senyum yang sulit diartikan, antara ramah dan menghina. Siang itu, jam menunjukkan pukul 2:15. Kantor mulai sepi, sebagian karyawan pergi makan siang. Raka duduk termenung di ruang kerjanya yang kecil, diapit lemari arsip dan dispenser yang sering macet. Ia memandang slip gaji bulan ini yang baru saja dicetak. Angka itu tidak berubah sejak 2 tahun lalu. Padahal aku kerja paling rajin di sini, desahnya. Pintu ruangannya tiba-tiba diketuk pelan. Mas Raka, sibuk? Suara Dimas terdengar santai. Raka buru-buru berdiri. Oh, enggak, Mas. Ada apa, ya? Dimas masuk, menepuk bahunya. Kau kelihatan murung terus belakangan ini. Kerja keras tapi hidup enggak naik-naik, ya? Raka mengangguk pelan. Saya cuma capek, Mas. Kadang mikir, buat apa kerja jujur kalau hasilnya segini-segini aja? Dimas tersenyum, duduk di kursi tamu sambil membuka map coklat. Aku dulu juga pernah di posisi kamu, Rat. Kerja sampai malam, tapi hidup tetap miskin. Tapi semua berubah setelah aku ketemu jalan yang sedikit berbeda. Berbeda gimana maksudnya, Mas? Tanya Raka, penasaran. Dimas menatap matanya lekat-lekat. Ada banyak cara dapat rezeki. Tidak semuanya lewat gaji. Kadang, ada jalan lain yang bisa buka pintu keberuntungan lebih cepat. Kalau kau mau, aku bisa tunjukkan. Nada suaranya tenang, tapi entah kenapa bulu kuduk Raka meremang. Beberapa menit mereka diam. Dimas menuliskan sesuatu di secari kertas kecil dan mendorongnya ke arah Raka. Datang saja ke alamat ini nanti malam, setelah jam kerja. Anggap ini peluang. Raka membaca tulisan itu. Sebuah alamat di pinggiran kota, bukan tempat yang familiar. Ini rumah siapa, Mas? Dimas hanya tersenyum. Tempat orang-orang yang tahu cara mengubah nasib. Ia berdiri, menepuk pundak Raka lagi, dan keluar tanpa menoleh. Setelah pintu tertutup, Raka menatap catatan di tangannya cukup lama. Di luar, matahari mulai condong ke barat. Bayangan jendela membentuk garis-garis panjang di lantai, seperti jeruji. Hatinya berdebat. Paling cuma seminar motivasi atau MLM. Tapi ada bagian lain dari dirinya yang berbisik lirih. Kalau benar bisa kaya, kenapa tidak dicoba? Sore menjelang malam, karyawan lain pulang satu persatu. Hanya Raka yang masih duduk di meja, menatap slip gaji dan alamat di tangannya. Di luar jendela, lampu jalan mulai menyala, dan angin membawa aroma debu kota. Ia mematikan komputer, membereskan meja, lalu berdiri. Langkahnya terasa berat saat keluar dari ruang kerja, tapi pikirannya sudah bulat. Malam ini ia akan pergi ke alamat itu. Di lorong menuju pintu keluar, lampu tiba-tiba berkedip 2 kali. Printer di pojok ruangan menyala sendiri, mengeluarkan 1 lembar kertas kosong. Di sudut bawah kertas itu, entah bagaimana, tercetak 1 kalimat samar seperti darah yang mengering. Setiap rezeki ada gantinya. Raka terdiam lama, menatap tulisan itu, sementara di kejauhan suara Dimas terdengar lagi, tertawa pelan dari ruang manajer yang sudah seharusnya kosong. Raka meninggalkan kantor dengan langkah cepat, menyimpan kertas alamat itu di saku jasnya. Di luar, langit tampak merah gelap. Ia tidak sadar, di balik jendela lantai 2,
Sosok berjas hitam tanpa wajah memperhatikan kepergiannya. Sebuah awal dari keserakahan yang akan menagih harga paling mahal, darah. Hujan baru saja reda ketika Raka tiba di depan gerbang besar rumah Dimas. Bangunannya megah, berpagar tinggi dengan lampu taman yang menyala redup. Tak ada suara dari luar, hanya gemericik air hujan di selokan dan bau tanah basah yang tajam menusuk hidung. Raka menelan ludah, menatap sekali lagi kertas alamat yang diberikan siang tadi. Benar, ini tempatnya. Ia menekan bel, dan suara elektronik berbunyi pelan. Tak lama, pintu pagar terbuka otomatis. Di dalam, Dimas sudah menunggu di teras, mengenakan kemeja hitam dengan senyum tipis di wajahnya. "Masuk, Rat. Aku sudah tunggu," ucapnya datar. Raka mengikuti, langkahnya menggema di lantai marmer. Interior rumah itu tampak seperti milik orang kaya lama. Dinding berukir, lampu gantung kristal, dan aroma dupa samar yang tak biasa. "Wah, rumah Mas gede banget," gumam Raka kagum, berusaha mencairkan suasana. Dimas hanya tersenyum kecil. "Hasil kerja keras, tentu saja. Tapi bukan kerja biasa." Mereka berjalan menuju ruang kerja di lantai 2. Ruangan itu remang-remang, diterangi satu lampu meja. Di atas meja, tergeletak beberapa berkas nasabah bank, data, foto, dan tanda tangan yang tampak familiar bagi Raka. "Mas, ini data kantor. Kenapa ada di sini?" tanya Raka dengan nada terkejut. Dimas duduk di kursinya, menyandarkan tubuh sambil menatap Raka tajam. "Kau tahu, Rat, dunia ini tidak adil. Yang jujur kelaparan, yang pintar bertahan hidup. Aku cuma memilih jalan yang lebih cepat." Ia mengetuk bagian bawah meja 2 kali. Suara kayu bergema aneh. "Lihat ke bawah," katanya perlahan. Raka berjongkot, menatap ke arah yang ditunjuk. Di bawah meja itu, ada ukiran simbol aneh, bentuk lingkaran dengan garis melintang seperti huruf asing, dan di tengahnya, bekas noda merah kecoklatan. Tercium bau besi samar, seperti darah yang lama mengering. "Apa ini, Mas?" Dimas tersenyum. "Tanda perjanjian. Dengan ini, kerja kerasmu tak lagi sia-sia. Kau cuma perlu ikut aturan." Dimas membuka laci dan mengeluarkan amplop coklat tebal. Ia meletakkannya di depan Raka. Isinya data nasabah dengan saldo besar. "Cukup tanda tangani lembar ini." Ia menggeser selembar kertas putih dengan kolom tanda tangan kosong, dan sisanya akan berjalan sendiri. Raka memandang dokumen itu. Tidak ada kop surat, tidak ada logo bank, hanya tulisan tangan yang tak ia kenal. "Mas, ini apa? Saya nggak ngerti maksudnya." "Anggap saja kontrak kerja sama. Kau tidak akan rugi. Besok pagi, hidupmu berubah." Raka memundurkan kursinya. "Mas, saya nggak bisa. Ini nggak benar. Saya cuma mau kerja jujur." Dimas tertawa kecil, bukan tawa bahagia, tapi seperti orang yang tahu sesuatu yang belum dipahami lawan bicaranya. "Jujur," katanya pelan. "Kau pikir uang dari sistem sebersih itu? Kau tiap hari melihat ratusan nasabah menabung, tapi tetap miskin. Ada yang harus dikorbankan untuk menciptakan keseimbangan." Raka menggeleng, berdiri, dan meraih tasnya. "Saya nggak mau terlibat, Mas. Maaf." Ia melangkah ke arah pintu, tapi langkahnya tertahan ketika Dimas berkata, "Rat." Suara itu dalam, berat, dan entah kenapa membuat bulu kuduk Raka berdiri. Ia menoleh. Dimas kini berdiri di sisi meja, menatapnya dengan mata yang tampak lebih gelap dari sebelumnya. "Besok pagi, lihat rekeningmu," ucapnya datar. "Kau akan mengerti." Raka terdiam. Kata-kata itu terasa seperti ancaman dan janji sekaligus. Ia keluar dari rumah itu dengan perasaan campur aduk, marah, takut, tapi juga penasaran. Hujan kembali turun rintik-rintik, membasahi wajahnya saat ia melangkah cepat menuju motor. Dari dalam rumah, Dimas masih berdiri di balik jendela, memperhatikannya pergi. Cahaya lampu di ruang kerja berkedip sekali, dan simbol di bawah meja tampak berdenyut samar, seperti hidup. Raka menyalakan motor dan melaju menembus gelap, tak sadar di bagasi kecil motornya.
Amplop coklat yang tadi di atas meja kini sudah ada di sana, tanpa ia tahu kapan berpindah tempat. Dalam perjalanan pulang, Raka mendengar bunyi ponselnya bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama pengirim. Rezekimu sudah berjalan. Jangan kaget pagi nanti. Raka menatap layar ponselnya. Jantungnya berdetak cepat. Angin malam berembus dingin, dan dari kaca spion, ia sempat melihat bayangan Dimas berdiri di tengah jalan, menatapnya, meski jarak rumah itu sudah jauh di belakang. Pagi itu, Raka datang lebih awal dari biasanya. Matanya sembab, nyaris tak tidur semalaman. Pikiran tentang rumah mewah Dimas, simbol aneh di bawah meja, dan pesan misterius di ponselnya terus berputar di kepala. Begitu membuka komputer kerjanya, Raka langsung terpaku. Di layar, saldo rekening pribadinya bertambah puluhan juta rupiah, tanpa notifikasi, tanpa transaksi masuk. Nominal itu muncul begitu saja, seperti sulap. Ia menatap layar lama, menelan ludah. Ini enggak mungkin, gumamnya pelan. Suara Maya, rekan satu timnya, membuyarkan pikiran. Rat, nasabah baru udah nunggu di meja depan. Katanya mau ajukan pinjaman usaha. Raka mengangguk. Tangannya masih gemetar saat ia menyiapkan berkas. Di ruang pelayanan, duduk seorang pria parubaya mengenakan batik lusuh, Pak Herman, begitu tertulis di formulir. Wajahnya letih, mata cekung, tapi senyumnya sopan. Selamat pagi, Pak Herman. Mau ajukan pinjaman berapa? Tanya Raka, mencoba terdengar profesional. 20 juta aja, Mas. Buat modal kios kecil di rumah. Anak saya baru berhenti kerja, pengen bantu dia buka usaha. Jawab Pak Herman tenang. Raka mengetik data itu. Tapi di tengah proses, pandangannya terpaku pada kolom nomor nasabah. Kode terakhirnya sama dengan 3 digit nomor misterius di amplop yang semalam tiba-tiba ada di bagasinya. Darahnya seolah berhenti mengalir. Ia menatap wajah Pak Herman, dan sesaat entah kenapa bayangan noda merah di bawah meja Dimas terlintas di pikirannya. Mas gak apa-apa? Kok pucat begitu? Tanya Pak Herman. Raka buru-buru tersenyum. Oh, gak apa-apa, Pak. Sistemnya agak lambat. Ia menandai berkas itu dengan paraf, tangan bergetar. Layar komputer berkedip cepat, sebelum menampilkan pesan error singkat. Data terekam kontrak aktif. Raka mengerutkan kening. Ia mencoba menyegarkan layar, tapi pesan itu hilang begitu saja. Keesokan paginya, berita mengejutkan datang dari grup kantor. Nasabah atas nama Herman Suwito ditemukan meninggal dini hari tadi. Kata polisi, kehabisan darah. Nggak ada luka, tapi seluruh tubuh pucat kayak mayat beku. Raka terdiam lama menatap pesan itu. Kopi di tangannya nyaris tumpah. Ia menekan layar ponsel berulang kali, membaca ulang kalimat itu. Hatinya berdebar, napasnya pendek. Ia buru-buru membuka rekening di komputer kerja, dan saldo pribadinya kembali bertambah 50 juta rupiah. Astaga! Tangannya gemetar. Ia menoleh ke kanan-kiri memastikan tak ada yang melihat. Di sudut ruangan, Dimas berdiri dengan senyum tipis, seolah sudah menunggunya. Ia melangkah mendekat tanpa suara, lalu berhenti di belakang Raka. Sudah kau lihat, kan? Bisiknya pelan. Raka menoleh cepat. Mas apa ini? Kenapa bisa nambah? Dan Pak Herman. Dimas mengangkat tangan, menyela lembut. Jangan sebut namanya. Dia bagian dari perjanjian. Kau pikir kebetulan saldo itu naik? Raka menatapnya tak percaya. Jadi, Mas sengaja? Bukan sengaja, tapi perlu. Ada yang memberi, ada yang diambil. Dunia selalu menyeimbangkan, jawab Dimas. Suaranya datar tapi dingin. Raka menatap wajahnya, dan untuk pertama kali ia melihat sesuatu di mata Dimas. Bayangan hitam samar, seperti kabut pekat yang bergerak di balik bola mata. Jangan takut, Rat, lanjut Dimas sambil menepuk bahunya. Sekali kau melangkah, jalan ini nggak bisa mundur. Tapi aku janji, kalau kau ikut lingkaran ini, hidupmu nggak akan sama lagi. Lingkaran? Ya, lingkaran mereka yang dipilih, yang mengerti arti pengorbanan. Dimas menyeringai. Kau sudah terikat sejak semalam.
Amplop itu bukan undangan, tapi tanda. Hari itu, Raka tak bisa bekerja normal. Setiap nasabah yang datang, setiap lembar uang yang dihitung, membuatnya mual. Di layar komputer, laporan transaksi Pak Herman masih terbuka, tapi nama nasabah itu kini berubah jadi HS status. Selesai. Ia menatap tulisan itu lama, perutnya menegang. Di bawah data itu muncul baris baru, seolah sistem menambahkan otomatis. Penerima manfaat, Raka Pradana. Raka mundur dari kursinya. Jantungnya berdetak keras. Ia menatap ke arah kaca ruang kerja, dan di pantulan itu, ia melihat Dimas berdiri di balik pintu, menatapnya sambil mengangguk pelan, seolah menyambutnya secara resmi. Malamnya, saat Raka menutup laptop di rumah, notifikasi muncul di layar. Satu kalimat tanpa pengirim. Selamat datang di lingkaran. Darah pertama telah dibayar. Raka menatap layar itu, wajahnya pucat. Dari luar jendela, terdengar suara seretan halus, seperti seseorang menulis sesuatu di kaca. Ketika ia mendekat, di embun jendela tertulis samar. Tiap bulan, satu nama. Rumah sederhana di pinggir kota itu kini terasa berbeda. Tidak ada lagi tawa kecil atau suara televisi yang dulu mengisi malam-malam keluarga kecil Raka dan Laras. Suasana lebih sunyi, tapi entah mengapa selalu terasa tegang. Laras menatap suaminya dari dapur. Raka duduk di meja ruang tamu, menatap layar laptop dengan wajah kaku. Cahaya biru dari monitor membuat wajahnya tampak pucat. Di sebelahnya, ada amplop coklat yang tak pernah ia buka di depan istrinya. "Mas enggak makan dulu?" tanya Laras pelan, sambil menaruh piring nasi di meja. "Nanti aja," jawab Raka cepat, tanpa menoleh. Laras menarik napas dalam. Sudah seminggu seperti itu. Raka jarang bicara, jarang tersenyum. Tapi entah kenapa, setiap beberapa hari sekali, ada saja barang baru di rumah, kulkas ganti baru, kalung emas kecil di kamar, bahkan motor baru di garasi. "Mas," suara Laras mulai pelan, tapi mantap. "Gaji Mas nambah, ya?" Raka baru menoleh, tatapannya dingin. "Kenapa nanya begitu?" "Ya, aku cuma heran. Biasanya Mas ngeluh soal cicilan, sekarang malah bisa beli motor. Ada tambahan dari kantor." Raka diam. Jemarinya menutup laptop pelan, seolah butuh waktu untuk memilih kata. "Bonus. Ada program baru dari pusat," jawabnya datar. "Bonus tiap minggu." Laras tersenyum kecut. "Mas, aku istrimu. Aku ngerti nada bohong dari suara." "Laras, udah," potong Raka keras, membuat Laras tersentat. "Aku kerja buat kita. Jangan ikut campur urusan kantor." Sunyi. Hanya suara jam dinding berdetak pelan. Laras menatap wajah suaminya lama. Ada sesuatu yang asing di matanya, seperti kosong, tapi juga gelap. Malam itu, saat Raka sudah tidur, Laras diam-diam membuka laci tempat suaminya sering menyimpan berkas kerja. Ia tahu perbuatannya salah, tapi rasa curiga sudah terlalu kuat. Laci itu terkunci. Tapi setelah mencari sebentar, ia menemukan kunci kecil di bawah rak buku. Dengan tangan gemetar, Laras membukanya perlahan. Di dalamnya, ada amplop coklat tebal. Ia menariknya keluar, dan matanya langsung membesar. Isinya bukan dokumen kerja biasa. Ada foto-foto nasabah bank. Sebagian wajahnya tampak familiar dari brosur kredit. Di sudut foto, tertulis angka-angka seperti nominal uang. Dan di salah satu kertas, jelas terlihat tanda tangan Raka, di bawah tulisan tangan asing. "Penerima manfaat." Laras menutup mulut, hampir berteriak. Tapi rasa takut menahannya. Ia menatap ke arah kamar, memastikan Raka belum bangun. Ketika ia memindahkan beberapa lembar kertas lagi, selembar foto jatuh ke lantai. Foto pria parubaya dengan kemeja batik lusuh. Nama di bawahnya, Herman Suito. Laras teringat berita di televisi seminggu lalu. Seorang nasabah ban meninggal karena kehabisan darah tanpa luka. Tubuhnya terasa dingin seketika. Keesokan harinya, Laras duduk di ruang tamu sambil menggulir ponsel. Di berita pagi, muncul kabar duka baru. Seorang ibu rumah tangga ditemukan meninggal di rumahnya, diduga kehabisan darah.
Korban diketahui baru saja mencairkan pinjaman dari bank daerah. Laras menatap layar ponsel, lalu memalingkan wajah ke arah meja kerja Raka. Di atasnya, laptop terbuka. Halaman rekening bank Raka terlihat sekilas. Nominalnya kembali naik. Ia menggenggam ponsel erat, napasnya memburu. "Mas, apa yang kamu lakuin?" bisiknya lirih. Saat Raka turun dari kamar, Laras berpura-pura tenang. Tapi pandangannya tak bisa lepas dari amplop yang kini disembunyikannya di lemari pakaian. Raka menatapnya tajam. "Kamu lihat amplop di meja?" Laras berusaha tersenyum. "Amplop apa?" Raka diam lama, lalu mendekat, matanya menatap dalam seolah ingin membaca isi hatinya. "Jangan pernah buka laci itu lagi," katanya pelan, tapi dingin. "Itu bukan buat kamu." Nada suaranya bukan ancaman, tapi terasa seperti peringatan dari sesuatu yang lebih besar. Malam semakin larut. Raka tertidur di sofa, sementara Laras duduk di ranjang dengan pikiran kalut. Ia memutuskan membuka amplop itu sekali lagi, mencari penjelasan. Tapi saat membuka pintu lemari tempat ia menyembunyikannya, angin dingin berhembus keluar. Amplop itu bergetar sendiri, seperti ditiup dari dalam. Dari celah lemari terdengar bisikan lirih, pelan, tapi jelas. "Satu nama lagi, waktunya dekat." Laras menutup pintu lemari dengan cepat, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap ke arah Raka yang masih tidur di sofa. Wajahnya tampak tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya mulai dikelilingi kematian. Dan di bawah pintu lemari, seberkas noda merah tipis mulai merembes ke lantai. Laras mematikan lampu kamar, tapi dari dalam lemari masih terdengar bisikan halus, memanggil namanya. "Laras, giliranmu melihat darah." Ia menatap pintu lemari yang bergetar halus dalam gelap. Malam itu, ia tahu, apapun yang disembunyikan Raka, bukan lagi sekadar rahasia pekerjaan. Itu sesuatu yang hidup dan lapar. Hari mulai gelap ketika Bu Ratmi, petugas kebersihan bank, membereskan ruang arsip di lantai bawah. Cahaya lampu redup memantul di rat-rat besi penuh berkas nasabah. Suasana sepi, hanya suara pel dari tangannya yang sesekali menggesek lantai dingin. Namun tiba-tiba, udara di ruangan itu berubah. Dingin, sunyi. Bu Ratmi berhenti mengepel. Dari ujung ruangan, di antara bayangan rak arsip, ia melihat siluet hitam berdiri, tinggi, diam, dan tak berwajah. Pel di tangannya jatuh. Ia memejamkan mata sambil beristighfar. Saat dibuka kembali, bayangan itu sudah lenyap. Tapi di tempatnya berdiri tadi, ada lembar formulir kredit yang tergeletak dengan nama nasabah tercetak jelas, Yuni Astuti. Bu Ratmi mengenali nama itu, salah satu nasabah yang kemarin pagi datang, tersenyum ramah, membawa anak kecil. Tangannya gemetar. Ia cepat-cepat keluar ruangan, tak berani menoleh lagi. Beberapa jam kemudian, Laras datang menjemput Raka yang katanya masih lembur. Tapi ketika sampai di kantor bank, justru Bu Ratmi yang menghampirinya di parkiran. Wajahnya cemas, matanya gelisah. "Bu Laras, bisa ngomong sebentar?" Laras menatap heran. "Ada apa, Bu?" Bu Ratmi menoleh ke kanan kiri sebelum bicara lebih pelan. "Bu, saya nggak tahu harus cerita ke siapa. Tapi akhir-akhir ini bank ini kayak nggak beres." Laras mengerutkan kening. "Maksudnya?" "Seminggu ini, saya sering bersihin ruang arsip malam-malam. Tapi tiap kali lewat jam 5, selalu ada suara orang ngomong sendiri. Kayak lagi baca sesuatu. Kadang ada bawaannya juga, Bu, kayak dupa campur besi." Ia menarik napas cepat, lalu menatap Laras serius. "Tadi sore saya lihat bayangan orang berdiri di ruang arsip. Tapi pas saya samperin, hilang. Cuma ada formulir atas nama nasabah yang barusan saya dengar meninggal." Laras langsung menegakkan badan. "Meninggal?" Bu Ratmi mengangguk cepat. "Iya, Bu. Saya dengar dari satpam. Katanya darahnya habis, tapi nggak ada luka." Laras menatap ke arah gedung bank. Tubuhnya merinding. "Bu, jangan bilang siapa-siapa dulu." "Ya, saya mau cari tahu," katanya tegas. Malamnya, Laras menemui Ustaz Salman.
tokoh agama di komplek rumah mereka. Lelaki tua itu mendengarkan dengan wajah serius. Kalau benar ada darah hilang tanpa luka, bisa jadi ada perjanjian yang sudah dibuka, ujar Ustaz Salman pelan. Perjanjian, Ustaz? Ya, antara manusia dengan makhluk yang menuntut imbalan. Biasanya harta datang, tapi ada harga yang harus dibayar setiap waktu tertentu. Laras menunduk. Suaranya nyaris bergetar. Kalau yang melakukan itu suami saya, bisa diselamatkan. Ustaz Salman menatapnya tajam, lama. Selama belum masuk malam ke-7, setelah darah pertama tertumpah, masih bisa. Tapi kalau sudah lebih, yang datang bukan cuma rezeki, tapi juga roh penagihnya. Tepat ketika Laras hendak pamit, Raka muncul di depan musola kecil itu. Wajahnya tegang, napasnya berat. Masya Allah. Raka, ujar Laras kaget. Kamu ngikutin aku. Jadi ini, ya, yang kamu lakuin di belakang aku. Suaranya keras. Ngomong ke orang lain soal urusan kandor. Ustaz Salman berdiri, berusaha menenangkan. Nak Raka, kami cuma. Tolong jangan ikut campur, Ustaz. Potong Raka dengan mata merah. Ini urusan pribadi saya dan istri saya. Laras mendekat, mencoba menahan. Mas, aku cuma pengen bantu. Aku takut ada yang gak beres. Raka menatapnya tajam. Aku bilang jangan ikut campur. Kamu gak tahu apa-apa. Suasana tegang. Laras menunduk, air matanya menetes. Tapi saat Raka melangkah pergi, Ustaz Salman berkata lirih, hampir berbisik. Anak muda, kalau kamu menolak nasihat, siap-siap kehilangan arah. Yang kau genggam sekarang bukan uang, tapi utang yang akan ditagih nyawanya. Raka berhenti sebentar, tak menoleh. Hanya bahunya yang naik turun menahan emosi. Lalu ia pergi, meninggalkan Laras yang terisak di bawah cahaya lampu musola. Beberapa jam kemudian, di bank yang sudah tutup, Bu Ratmi kembali ke ruang arsip untuk mengambil sapu yang tertinggal. Lampu ruangan menyala sendiri ketika ia masuk. Di tengah lantai, formulir bernama Yuni Astuti, tadi kini berlumur tinta hitam pekat, seolah terbakar dari dalam kertas. Ia menutup mulut, menahan jerit. Dari rak paling belakang, suara langkah pelan terdengar, disertai napas berat dan bau besi yang menyengat. Siapa di sana? Suaranya gemetar. Tak ada jawaban. Lalu terdengar suara lirih dari balik bayangan. Giliran berikutnya sudah dipilih. Bu Ratmi menjatuhkan sapunya dan berlari keluar ruangan dengan teriakan tertahan. Keesokan paginya, Laras mendapat pesan singkat di ponselnya. Bu Ratmi tidak masuk kerja. Katanya jatuh sakit mendadak. Di waktu yang sama, sistem kantor mencetak otomatis satu lembar baru di meja Raka, bertuliskan nama, Ratmi status, menunggu proses. Angin dari ventilasi berembus pelan, membuat kertas itu bergeser seolah ada yang meniupnya, menuju ke tangan Raka. Langit di luar ban tampak kelabu, meski malam belum sepenuhnya turun. Dari balik kaca besar ruang nasabah, lampu jalan memantul samar di lantai yang baru saja dipel. Bau cairan pembersih bercampur lembab udara sore yang menekan dada. Raka duduk di depan komputer, menatap layar yang menampilkan data audit bulanan. Tangannya dingin, menekan tombol keyboard tanpa fokus. Di luar ruangannya, Bu Ratmi masih belum terlihat sejak kemarin. Tapi anehnya, setiap malam, ada suara pel geser di lorong, seolah seseorang tetap bekerja membersihkan. Raka mengembuskan napas, mencoba menenangkan diri. Ia menatap lantai di depan teller. Sekilas, ada kilau kemerahan di antara ubin putih. Ia berdiri, berjalan mendekat, lalu jongkok. Warnanya seperti darah, tapi seharusnya tak mungkin. Ruangan itu sudah dibersihkan berkali-kali sejak kejadian kemarin. Ia mengambil tisu dari meja, mengusap noda itu. Bekasnya hilang, tapi tak sampai 2 detik kemudian, warna merah itu muncul lagi, menyerap perlahan dari sela ubin. Gila, ini apa? Gumamnya, hampir berbisik. Suara langkah terdengar dari arah belakang. Dimas, rekan kerjanya, muncul sambil membawa map audit. Wajahnya tenang, tapi matanya seperti tidak memantulkan cahaya lampu. Kau lihat juga. Yah,
katanya datar. Raka menoleh cepat. Lihat apa? Dimas tersenyum kecil. Tandanya. Ia berjalan mendekat, menatap lantai yang basah merah itu tanpa takut sedikit pun. Itu bukan kotoran, Rat. Itu tanda pembayaran diterima. Suara pembayaran membuat tengkut Raka kaku. Pembayaran apa, Mas? Tanyanya pelan. Dimas menatapnya lama. Yang kita dapat tiap bulan. Gaji yang terlalu besar untuk kerja sekecil ini. Bonus yang datang entah dari mana. Ia tertawa pelan, tapi tawa itu terdengar aneh, seperti menahan sesuatu di dada. Ada yang bayar, Rat, dan ada yang menagih. Suara klik dari monitor CCTV memecah keheningan. Salah satu layar berkedip, menampilkan bayangan bergerak di ruang teller, padahal semua pegawai sudah pulang. Raka mendekat, menatap layar itu. Sosok hitam berjalan di antara meja, pelan tapi pasti, seperti memeriksa tiap sudut ruangan. Setiap kali melewati meja teller, lampu di situ redup sebentar. Mas, itu siapa? Tanya Raka cemas. Bukan siapa, jawab Dimas singkat. Itu bagian dari kesepakatan. Raka berbalik menatapnya. Mas, apa maksudmu? Kesepakatan apa? Dimas mendekat sedikit. Yang kamu teruskan dari Pak Rendra. Kamu pikir audit ini cuma laporan keuangan? Setiap angka di sistem ada namanya sendiri. Setiap kesalahan berarti nyawa. Kamu paham sekarang kenapa Bu Ratmingget balik kerja? Raka melangkah mundur. Suara langkah Dimas terdengar berat, seperti menyeret sesuatu. Mas, aku nggak tahu apa-apa. Tapi kamu tanda tangan kontraknya, kan? Dimas menatapnya lurus. Kamu yang setujui sistem baru itu minggu lalu. Raka menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia menatap layar CCTV lagi. Bayangan hitam itu kini berhenti tepat di depan kamera, seolah menatap balik. Lalu layar bergoyang, statis, dan mati. Lampu di ruangan tiba-tiba berkedip. Suara drip-drip terdengar dari atas plafon. Raka mendongat. Ada tetesan merah gelap menetes ke meja teller, lalu ke lantai. Ia melangkah mundur pelan, napasnya berat. Mas Dimas, suaranya hampir tak keluar. Itu dari mana? Tapi Dimas tidak menjawab. Ia berdiri diam menatap langit-langit, matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara. Lantai di bawah kaki mereka perlahan berubah licin. Raka bisa mencium bau besi samar. Suara drip makin cepat, seperti hujan kecil di ruangan tertutup. Ia menutup mulut, menahan mual. Aku harus keluar dari sini, gumamnya. Tapi setiap kali melangkah, suara langkahnya seperti disusul langkah lain. Lebih berat, lebih lambat. Monitor komputer di mejanya tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan halaman audit. Di sudut kanan bawah, angka saldo berubah dengan cepat, seperti dihitung ulang. Saldo akhir, 1 jiwa. Raka terpaku. Matanya membesar. Angka itu berkedip sekali, lalu berubah menjadi penerima Raka Prasetyo. Tiba-tiba hidungnya terasa panas. Ia menyentuhnya dan menemukan darah mengalir perlahan. 1 tetes jatuh ke keyboard, menyusul 2, lalu 3. Dimas menatapnya tanpa ekspresi. Sudah mulai. Yah, katanya pelan. Tandanya diterima. Lampu padam seketika. Hanya suara napas Raka yang tersengal di kegelapan. Di luar gedung, sirene patroli lewat, tapi suara itu terdengar jauh sekali, seperti dari dunia lain. Ketika listrik kembali menyala beberapa detik kemudian, Dimas sudah tidak ada. Hanya Raka yang duduk di depan komputer, wajahnya pucat, darah menetes ke layar yang kini menampilkan pesan baru. Audit berhasil. Pembayaran berikutnya menunggu. Raka menatap layar itu lama, sebelum pingsan di tempat. Hidungnya masih mengalirkan darah yang belum berhenti. Hujan turun deras malam itu, menimpa genting-genting tua sebuah rumah yang tampak sudah lama ditinggalkan. Raka menatap dari balik kaca mobil, dadanya sesat. Di sampingnya, Dimas duduk tenang, mengenakan jas hitam yang kini lembab di pundak. "Tempat apa ini, Mas?" tanya Raka dengan suara gemetar. Dimas tidak menatapnya. "Tempat awal semuanya dimulai. Kau akan mengerti sebentar lagi."
Mobil berhenti tepat di depan halaman berumput liar. Dari luar, rumah itu tampak seperti bangunan peninggalan kolonial, bercat putih kusam dengan jendela besar yang sebagian pecah. Tak ada cahaya selain satu lentera yang bergoyang di depan pintu, menimbulkan bayangan panjang di dinding. Dimas turun lebih dulu. Ia membuka pintu belakang mobil, mengambil sebuah map hitam dan kantong kain kecil. "Bawa ini," katanya. Raka menatap benda itu, berat dan terasa hangat, seperti menyimpan sesuatu yang hidup di dalamnya. Mereka berjalan masuk melewati lorong sempit. Udara di dalam terasa lebih lembab daripada di luar. Bau dupa bercampur tanah basah memenuhi ruangan. Setiap langkah menimbulkan suara decit lantai kayu yang nyaris tenggelam oleh suara hujan di atap. Di ujung ruangan, ada sosok berjubah hitam berdiri menghadap dinding, tak bergerak. Hanya kain jubahnya yang bergoyang perlahan seperti tertiup angin dari arah yang tak ada. "Sudah datang," kata sosok itu tanpa menoleh. Suaranya dalam, bergema, dan membuat bulu kuduk Raka berdiri. Dimas menunduk. "Saya bawa orang baru. Dia sudah siap." Raka menatap Dimas, heran. Siap untuk apa? Namun Dimas tak menjawab. Ia berjalan ke meja tua di tengah ruangan, menaruh map hitam dan kantong kain itu. Dari dalam kantong, ia mengeluarkan sesuatu, gulungan kertas berwarna coklat tua dan sebuah pena kecil. Sosok berjubah hitam perlahan berbalik. Wajahnya tertutup kain, tapi dari balik jubah itu, terdengar napas berat dan serak, seperti suara orang yang baru saja bangkit dari liang tanah. "Tiap bulan," katanya datar, "1 jiwa. Tak boleh gagal. Kalau gagal, yang menandatangani akan diganti." Raka menelan ludah. "Diganti?" Dimas menatapnya sekilas. "Tumbal, Rat. 1 tumbal tiap bulan. Begitulah caranya rezeki mengalir." Raka mundur setapak. "Mas, ini gila. Aku nggak mau ikut." Tiba-tiba ruangan bergetar pelan, dan semua lilin di sekitar mereka menyala sendiri. Dinding yang berlumut tampak bergerak, seolah napas di dalamnya hidup. Sosok berjubah itu mendekatkan gulungan kertas ke arah Raka. Di atasnya tertulis deretan nama-nama nasabah yang ia kenal. Beberapa sudah meninggal. Di bagian bawah, ada 1 kolom kosong bertuliskan, "Penerus kontrak, tanda tangan dan darah." "Tidak ada paksaan," kata sosok itu. "Tapi kau sudah menikmati hasilnya." Raka menatap Dimas. "Mas, apa maksudnya?" Dimas tersenyum tipis. "Lihat wajahku, Rat." Ia membuka kacamata dan melepas topinya. Wajahnya tampak lebih muda dari seminggu lalu. Kerut di sekitar matanya hilang. Kulitnya kencang, seolah waktu berjalan mundur untuknya. "Setiap bulan, 1 jiwa mengembalikan hidupku," katanya lirih. "Sekarang giliranmu memutuskan, mau tetap miskin dan dilupakan, atau ikut dan selamat." Raka menatap gulungan itu. Tangannya gemetar hebat. Dalam kepalanya, bayangan uang, rumah baru, dan masa depan yang tenang menari-nari seperti bayangan api di dinding. Ia menggigit bibir, menatap pena kecil yang terbuat dari logam hitam itu. "Kalau aku tanda tangan, apa yang terjadi?" tanyanya pelan. Sosok berjubah menjawab cepat, "Kau akan diberi bagian. Tapi darahmu harus menandai sumpah." Raka menatap jari telunjuknya, lalu menggigit ujungnya hingga berdarah. Tetes darahnya jatuh di atas kertas. Sosok itu mendekatkan pena. Raka menulis namanya, Raka Prasetyo, dengan tangan bergetar. Begitu huruf terakhir selesai, ruangan langsung berdesir seperti ditelan angin. Semua lilin padam seketika, menyisakan 1 bara merah di tengah meja. Sosok berjubah mengangkat tangannya perlahan, lalu menyentuh dada Dimas. Seketika kulit Dimas berkilat, lalu wajahnya benar-benar berubah muda, seperti pria berumur 30-an lagi. "Bayaran diterima," kata sosok itu, sebelum lenyap dalam asap tipis yang berbau besi panas. Raka jatuh terduduk. Dadanya sesat. Ia mencoba bernapas, tapi paru-parunya terasa berat. Dimas berjongkok di sampingnya. "Tenang, Rat. Efeknya akan berlalu. Kau cuma kehilangan sedikit darah untuk awalnya."
Namun beberapa detik kemudian, hidung Raka mengeluarkan darah. Ia menekan dengan tisu, tapi semakin ditekan, semakin deras mengalir. "Mas, kenapa aku?" "Sudah kubilang," potong Dimas, suaranya rendah. "Semua ada harga. Tubuhmu cuma adaptasi." Raka akhirnya bangkit dengan susah payah, wajahnya pucat. Ia menatap Dimas yang berdiri tegap di tengah ruangan. Kini benar-benar tampak segar. "Selamat datang di perjanjian kedua," kata Dimas dengan nada nyaris kejam. "Mulai malam ini, darahmu bukan sepenuhnya milikmu lagi." Raka menatap tangannya yang masih bergetar. Di ujung jarinya, tetes darah terakhir jatuh ke lantai, membentuk pola kecil menyerupai simbol yang sama seperti di bawah meja kerja Dimas dulu. Ketika Raka keluar dari rumah tua itu, hujan telah berhenti. Tapi di bawah lampu jalan, bayangannya terlihat berdiri dua kali. Satu mengikuti langkahnya, satu lagi diam di tempat. Ia tidak menoleh. Ia tahu, sejak malam itu, sesuatu yang gelap telah menandai dirinya. Malam itu Laras menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Di grup pesan singkat, beredar kabar tentang kematian sahabatnya, Rani, seorang nasabah yang baru saja mengambil pinjaman besar dari bank tempat Raka bekerja. Ditemukan di kamar kos, tanpa luka, tapi darah keluar dari matanya. Laras menutup mulutnya, menahan jerit. Ia menatap Raka yang sedang duduk di meja makan, tampak pucat dengan mata sayu. Rani meninggal," suaranya parau. "Dia nasabah di kantormu, kan?" Raka berhenti mengunyah. Tangannya berhenti di udara. "Aku nggak tahu," jawabnya pelan. Tapi di kepalanya, wajah Rani jelas terbayang. 2 minggu lalu, ia yang memproses pengajuan pinjaman perempuan itu, tanpa tahu bahwa nama Rani tertera di daftar kontrak yang ia tanda tangani malam perjanjian kedua. Ia menelan ludah, mencoba tampak tenang. Mungkin kebetulan, Laras menggeleng cepat. 3 nasabah meninggal dalam 2 bulan. 3. Dan semuanya pernah urus pinjaman sama kamu. Raka berdiri, kursinya bergeser keras ke lantai. "Cukup. Aku capek dengar omongan aneh. Aku kerja sesuai aturan, nggak lebih." Ia lalu bergegas masuk ke kamar kerja, menutup pintu. Tapi begitu pintu tertutup, udara di ruangan berubah dingin yang bukan dari pendingin ruangan. Di meja kerjanya, layar komputer menyala sendiri, menampilkan laporan transaksi. Nama Rani Fitriani muncul dengan status lunas. Tapi di kolom keterangan, tertera satu kata yang tak pernah ada di sistem resmi. Bayaran diterima. Raka menatapnya lama, lalu dari arah pintu terdengar bisikan. "Raka." Suaranya lembut, tapi jelas, seperti berasal dari balik dinding. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapapun. "Raka." Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Raka berdiri, berjalan perlahan ke arah pintu. Ia buka perlahan, menatap ruang tamu yang kosong. Hanya jam dinding berdetak pelan. Tapi dari arah dapur, ada jejak kaki basah mengarah ke kamarnya. Raka mengikuti dengan hati-hati. Jejak itu berhenti di depan lemari tempat ia dulu menyimpan amplop hitam dari Dimas. Ia menatap pegangan lemari, dan, pelan-pelan, pegangan itu bergerak sendiri, membuka sedikit celah. Dari dalamnya keluar aroma anyir, seperti darah yang lama mengering. Keesokan harinya, di kantor bank, Ustaz Salman datang ke ruangannya. Ia mengenakan batik sederhana, wajahnya tenang tapi tatapannya dalam. "Mas Raka," katanya lembut, "saya diminta istri Mas untuk bicara." Dia cemas dengan perubahan Mas akhir-akhir ini. Raka pura-pura tersenyum. "Perubahan apa, Ustaz?" Wajah Mas pucat, mata sering merah, dan Ustaz Salman menatap tangannya di meja. Setiap nasabah yang datang ke Mas, tak lama meninggal. Itu bukan hal biasa. Raka menarik napas dalam, mencoba menahan getar di suaranya. "Ustaz, saya cuma kerja. Jangan bawa hal mistis ke urusan kantor." Ustaz Salman tak menjawab. Ia menatap ruangan itu lama, lalu mengangkat tangannya pelan. "Kalau begitu, saya doakan semoga rumah ini dan diri Mas Raka dijauhkan dari yang tidak terlihat."
Seketika lampu di atas mereka berkedip, sekali, dua kali, lalu padam. Ustaz Salman menatap ke atas. Dia sudah dekat, gumamnya lirih. Raka berdiri, panik. Siapa? Tapi Ustaz Salman sudah beranjak pergi. Saat membuka pintu, ia menoleh sebentar. Hati-hati dengan orang yang membuatmu kaya tanpa kerja keras, Mas. Itu jarang berujung baik. Malam harinya, Raka tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, terdengar suara detak jam berubah cepat, diikuti bisikan-bisikan sama. Raka, bayarannya belum cukup. Raka. Ia bangkit, menyalakan lampu kamar. Laras sudah tidur di samping anak mereka, tak tahu apa-apa. Raka berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Tapi saat menatap cermin, bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu diam, menatap balik dengan mata hitam legam. Lalu dari kedua mata bayangan itu, mengalir darah. Raka terlonjak mundur, tapi ketika ia menatap wajahnya sendiri, darah yang sama mulai mengalir dari matanya. Hangat, merah, menetes perlahan ke wastafel putih. Tidak, ini enggak mungkin, bisiknya. Ia menyeka darah itu, tapi semakin diseka, semakin deras. Dalam pantulan cermin, Dimas muncul di belakangnya, tersenyum sama. Tenang, Rak. Itu cuma tanda kalau perjanjian sudah jalan. Bulan depan, kau akan terbiasa. Mas, aku nggak bisa begini terus. Dimas mendekat, matanya dingin. Kalau berhenti, kamu tahu konsekuensinya. Bukan kamu yang hilang, tapi yang kamu sayang. Raka menatapnya dengan wajah penuh darah. Kau gila. Dimas menepuk bahunya. Aku realistis. Dan kau sudah terlalu dalam untuk mundur. Dimas pergi meninggalkan rumah, sementara Raka menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya masih mengalirkan darah, tapi wajah bayangannya tersenyum puas, seolah bukan dirinya lagi. Dari luar kamar mandi, suara Laras terdengar lirih, setengah tidur. Rat, kamu bicara sama siapa? Dan Raka hanya berdiri diam, menatap darah di tangannya. Ia tahu balasan pertama sudah dimulai. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit berwarna kelabu pekat, dan angin membawa aroma logam yang sama. Di rumah Raka, lampu ruang tamu berkedip pelan setiap beberapa menit, meski baru diganti kemarin. Laras menatapnya cemas dari sofa, sementara suara tik-tik kecil terdengar dari plafon seperti tetesan air. Raka sedang duduk di meja kerja, menatap tumpukan kertas laporan bulanan yang tak kunjung selesai. Setiap kali ia membaca angka, pikirannya melayang ke wajah-wajah para nasabah yang sudah meninggal. Nama-nama itu kini seperti menatap balik dari setiap lembar dokumen. Lampu di ruangannya tiba-tiba padam. Suara hujan belum turun, tapi udara berubah dingin, seperti ada kabut merambat masuk melalui celah jendela. Raka menghela napas. Lagi-lagi, gumamnya sambil meraih senter kecil. Begitu sinar senter menyorot ke atas meja, ia terpaku. Setetes cairan merah jatuh tepat di kertas laporan. Ia menatap plafon, tapi tak ada kebocoran. Saat disentuh, cairan itu lengket dan berbau besi. Bau darah. Raka mundur satu langkah. Detak jantungnya cepat. Sementara di luar kamar, Laras berteriak kecil. Rat, lampunya mati lagi. Iya, sebentar, jawabnya, mencoba terdengar tenang. Tapi dalam dirinya, ia tahu, ini bukan masalah listrik. Keesokan paginya, suasana di sekitar kantor ban pun tak jauh berbeda. Burung-burung yang biasa hinggap di atap tak lagi terlihat. Pohon asam di depan halaman kantor mengering sebagian, daunnya berguguran meski belum musim. Warga yang lewat sering menatap gedung itu lama, lalu menunduk dan mempercepat langkah. Bu Ratmi, petugas kebersihan, sudah seminggu tak datang. Katanya sakit, kata Satpam. Tapi waktu saya antar obat, rumahnya kosong. Raka mendengarnya sambil berpura-pura sibuk menandatangani berkas. Dalam hati, ia sudah tahu kemana arah kisah Bu Ratmi. Sebelum siang, Ustaz Salman datang lagi. Ia berdiri di depan pintu ruang kerja Raka sambil menatap ke langit-langit yang rembes air. Mas Raka, suaranya lembut tapi tegas. Kalau alam sudah ikut bicara,
artinya manusia terlalu lama menutup mata. Raka memejamkan mata. Maksud Ustaz? Ustaz Salman mendekat satu langkah, menatapnya dalam. Lampu yang padam, bau besi di udara, darah yang muncul tanpa sumber. Itu bukan gangguan biasa. Itu tanda bahwa rezeki yang datang padamu membawa hutang. Raka menelan ludah. Saya nggak tahu harus apa. Berhenti, jawab Ustaz Salman singkat. Raka menggeleng lemah. Saya nggak bisa. Hening. Hanya suara angin dari jendela yang setengah terbuka. Ustaz Salman menghela napas panjang. Kalau begitu, tolong ingat kata saya, yang diberi jalan cepat, sering juga cepat diambil balasannya. Ia pergi meninggalkan ruangan, meninggalkan aroma minyak wangi khas masjid yang sama. Raka menatap kursi kosong itu lama, sebelum akhirnya menunduk dalam diam. Malamnya, Laras duduk di ruang tamu dengan kitab kecil di pangkuannya. Ia baru saja selesai salat, tapi matanya basah. Aku udah nggak tenang, Rat. Setiap malam rumah ini kayak hidup sendiri. Raka menatap istrinya tanpa kata. Di matanya ada rasa sesal, tapi juga takut. Aku cuma mau semuanya normal lagi, katanya lirih. Tiba-tiba suara tet dari plafon terdengar pelan. Laras mendongak. Itu lagi. Raka berdiri, mengambil kursi, dan naik untuk memeriksa. Tapi sebelum sempat menyentuh plafon, setetes darah jatuh ke pipinya. Hangat. Ia terdiam, lalu menatap ke bawah. Laras menatapnya ngeri. Rat, itu darah. Ia turun cepat, menatap plafon yang kini menetes perlahan. Tetes demi tetes, membentuk garis merah di langit-langit putih. Aroma besi memenuhi ruangan, pekat dan menusuk hidung. Raka menatap tangannya yang berlumur darah dari tetesan itu. Aku minta ampun, Laras, katanya pelan. Tapi aku nggak tahu caranya berhenti. Setiap kali aku mau keluar, Dimas muncul. Dia tahu semua langkahku. Laras menunduk, menahan tangis. Kau pikir ini harga yang pantas untuk rumah dan mobil kita? Untuk baju baru setiap bulan? Raka menatap istrinya. Matanya sayu. Aku kira aku bantu keluarga, tapi ternyata aku malah jual semuanya, bahkan diriku sendiri. Tengah malam, Laras bangun karena mendengar suara bisikan dari ruang tamu. Ia berjalan pelan dan melihat Raka duduk di karpet, menatap kosong ke arah meja, berdoa pelan. Tapi suaranya terdengar ganjil, bukan seperti doa biasa. Ia memanggil lirih, Rak. Raka menoleh, matanya merah dan basah. Aku coba berdoa, tapi suara dari arah jendela tiba-tiba terdengar. Tawa kecil, samar, seperti dari anak kecil yang sedang mengejek. Laras mematung. Raka menatap ke arah jendela yang tertutup tirai, tapi kainnya bergerak, seperti ada yang berdiri di baliknya. Doa Raka semakin keras, hampir seperti teriakan. Tolong aku keluar dari ini. Namun semakin keras ia berdoa, semakin kuat suara tawa itu menggema, bercampur dengan tiupan angin malam. Cahaya lampu kembali padam. Dalam kegelapan, Laras hanya bisa memeluk dirinya sendiri, sementara suara itu berubah menjadi bisikan pelan. Tak ada doa yang menembus perjanjian darah, Raka. Ketika lampu kembali menyala, Raka sudah pingsan di lantai dengan tangan berlumur darah. Di dinding, muncul bekas noda merah membentuk tulisan samar. Pembayaran berikutnya segera tiba. Dan dari kejauhan, tawa samar itu masih terdengar, seperti gema yang menolak pergi. Pagi itu, suasana di bank terasa ganjil. Udara dingin meski matahari sedang terik. Raka duduk di ruang kerjanya, menatap monitor komputer yang menampilkan daftar nasabah prioritas. Di baris paling bawah, nama Radmi S. muncul dengan tanda merah di kolom status. Ia mencoba menghapusnya, gagal. Dicoba lagi, layar justru berkedip, dan suara kecil seperti klik terdengar dari CPU. Ia tahu apa arti tanda merah itu. Dimas sudah menentukan target. Tidak mungkin bukan dia, gumam Raka, wajahnya pucat. Bu Radmi bukan siapa-siapa. Seorang janda tua, dulunya petugas kebersihan di bank, yang belakangan hidup dari pesangon dan sedikit tabungan. Ia sering datang hanya untuk menyapa, bukan menarik uang.
Pintu ruangan terbuka perlahan. Dimas masuk tanpa suara, seperti bayangan yang membentuk manusia. Wajahnya tampak segar, terlalu segar. Rambutnya rapi, kulitnya kencang. Tidak ada tanda bahwa ia pernah menua. Sudah waktunya, Raka. Raka berdiri spontan. Tidak, kau sudah ambil cukup banyak. Dimas tersenyum tipis. Perjanjian tidak mengenal belas kasihan. Kau tahu itu. Raka menggertakkan gigi. Aku tidak akan biarkan dia. Lucu, ujar Dimas pelan, karena sistem sudah berjalan. Bank itu milikmu, tapi jiwanya punyaku. Sore harinya, Raka melarikan diri ke rumah Bu Ratmi. Ia mengetuk pintu berulang kali. Tidak ada jawaban. Bu Ratmi, ini saya, Raka. Suaranya serak. Pintu kayu akhirnya terbuka perlahan, dan aroma lembab bercampur kapur barus menyambutnya. Di ruang tamu, Bu Ratmi duduk di kursi rotan. Wajahnya tenang tapi pucat, seperti orang yang baru saja melewati mimpi panjang. Di tangan kirinya, tergenggam kertas kecil yang sudah kusut. Mas Raka, suaranya serak. Aku mimpi aneh semalam. Ada orang datang, bilang waktuku sudah dekat. Raka menelan ludah. Jangan percaya itu, Bu. Saya akan bantu. Bu Ratmi tersenyum lemah. Saya bersih-bersih tiap malam, Mas. Tapi sekarang Pel di rumah suka jalan sendiri. Raka menatap lantai, licin, basah, dan berbau karbol. Tapi di ujung ruangan, Pel tua bersandar di dinding, tidak tersentuh. Apa maksudnya? Tanya Raka pelan. Bu Ratmi menatapnya dengan mata berkaca. Mungkin rumah ini sudah tahu, saya nggak lama lagi. Menjelang malam, Raka masih duduk di sana, menemani. Telepon genggamnya terus bergetar dengan notifikasi dari kantor. Sistem audit otomatis aktif. Ia tahu itu bukan sistem biasa. Itu perintah dari Dimas, mesin yang kini berjalan sendiri. Bu Ratmi berdiri pelan menuju dapur. Saya mau ambil air. Mas tunggu sini ya. Raka menatap jam di dinding. Tepat pukul 23.11. Saat detiknya bergulir ke-12, suara kaca pecah terdengar dari dapur. Bu Ratmi. Ia berlari ke arah suara itu. Di lantai, Bu Ratmi terbaring, tubuhnya lemas. Mulutnya bergetar, mencoba bicara. Mas bilangin sama dia, saya sudah maafkan. Raka menggenggam tangannya. Bu, tahan dulu. Saya panggil bantuan. Tapi napas terakhirnya keluar pelan, dan mata itu menatap kosong ke langit-langit. Raka mematung. Dunia di sekitarnya terasa beku. Tak ada suara, tak ada angin. Hanya satu hal yang terdengar, suara Pel digeser pelan di ruang tamu. Ia menoleh. Gagang Pel yang tadi bersandar kini bergerak sendiri, meninggalkan jejak air tipis di lantai yang mengarah ke pintu keluar. Raka terisak. Cukup, hentikan. Pagi berikutnya, bank sepi. Raka berjalan ke ruang nasabah dengan mata merah dan wajah kusut. Di meja teller, layar komputer menampilkan notifikasi otomatis. Transaksi berhasil. Pembayaran diterima. Ia melempar kursi, menendang meja, menjerit seperti orang kehilangan arah. Aku nggak mau lagi. Kau dengar, Dimas? Aku nggak mau lagi. Suaranya menggema di ruangan kosong. Dari arah ruang penyimpanan, suara Pel Sweat kembali terdengar. Raka berlari ke arah sana, tapi ruangan itu kosong. Di lantai, tercetak bekas langkah kaki basah mengarah ke dinding belakang. Ia mendekat, menatap tulisan samar di tembok kaca. Perjanjian belum selesai. Raka. Ia menjerit, suara seraknya memantul di seluruh ruangan. Tangannya gemetar, lalu ia jatuh berlutut. Air mata dan keringat bercampur di wajahnya. Hening panjang menguasai ban itu. Lalu, dari arah lorong, terdengar suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara Pel yang digeser lambat-lambat, diiringi bisikan lembut. Giliranmu sekarang. Raka menatap sekeliling ruang nasabah, histeris, hingga akhirnya pingsan. Ketika satpam datang pagi hari, lantai bank sudah bersih mengilap, tanpa jejak darah, tanpa tanda siapapun yang bekerja malam itu. Di meja Raka,
Hanya tersisa laporan audit dengan tanda tangan merah yang bukan tinta, tapi darah kering. Malam itu hujan turun deras. Langit gelap tanpa kilat, tapi udara berdesis aneh seperti menahan sesuatu. Raka menatap pesan singkat di ponselnya, dari nomor tak dikenal. Datanglah ke rumahku. Ini malam terakhirku. Dimas. Tangannya gemetar. Ia hampir tidak percaya Dimas bisa mengirim pesan seperti itu. Sejak kematian Bu Ratmi, Dimas tak pernah muncul lagi di kantor. Hanya kabar samar bahwa ia sedang diurus oleh yang di atas. Kini, rasa penasaran dan ketakutan bercampur jadi satu. Rumah Dimas terletak di kawasan perumahan elit yang tampak sunyi. Gerbangnya terbuka sedikit, bergoyang pelan diterpa angin. Raka menekan klakson mobilnya. Tidak ada jawaban. Ia turun, melangkah masuk. Begitu kakinya menapaki halaman, aroma besi menyengat menusuk hidungnya. Lampu halaman berkedip-kedip, lalu padam sepenuhnya. Pintu utama tidak dikunci. Raka mendorong perlahan, suara engselnya berderit panjang seperti keluhan. Dimas, suaranya pelan tapi serak. Tak ada sahutan, hanya dengungan rendah, seperti bisikan samar dari udara. Di ruang tamu, Raka tertegun. Seluruh dinding dipenuhi lembaran kontrak yang menempel rapat, seolah jadi wallpaper. Setiap lembar bertuliskan tanda tangan darah, termasuk milik Raka sendiri. Di tengah ruangan, lilin-lilin kecil menyala, memantulkan bayangan aneh di dinding. Dan di kursi panjang, Dimas duduk dengan kepala tertunduk. Bajunya basah, tubuhnya gemetar. Dimas, panggil Raka pelan. Dimas mendongak perlahan, wajahnya pucat keabu-abuan, mata merah menyala samar di bawah kelopak yang berat. Dari pori-pori di wajah dan tangannya, darah merembes keluar seperti keringat. Raka, suaranya parau, nyaris tak terdengar. Aku sudah bayar terlalu banyak. Raka menelan ludah. Kau sakit. Aku panggil ambulans. Tunggu. Tidak. Dimas menjerit. Kau pikir ini penyakit? Ini balasan. Angin bertiup kencang lewat jendela yang terbuka. Lilin-lilin padam satu persatu, menyisakan cahaya kecil dari lampu meja yang berkelap-kelip. Di cermin besar yang menggantung di seberang ruangan, tampak dua sosok, Dimas yang duduk, dan di belakangnya, bayangan berjubah hitam. Sosok itu tidak tampak di dunia nyata, hanya di cermin. Tubuhnya tinggi, wajahnya gelap tanpa mata, tapi dari balik kain jubahnya mengalir asap merah seperti uap darah. Raka terpaku, napasnya memburu. Apa itu? Dimas menoleh ke arah cermin. Penagih janji. Raka melangkah mundur. Kau bilang perjanjian itu aman. Dimas tertawa pelan, tapi suara tawanya menggema seperti dua orang sekaligus. Tidak ada yang aman, Raka. Kau pikir uang itu gratis? Cermin bergetar. Bayangan berjubah itu semakin besar. Lalu, tanpa peringatan, cermin retak dari dalam, seperti sesuatu berusaha keluar. Dimas menjerit, menunduk, menekan dadanya. Darah menyembur dari pori-porinya, membasahi lantai. Raka berlari mendekat, mencoba menahannya. Tapi tangan Dimas dingin, keras seperti batu. Tubuhnya gemetar, lalu mendongak ke langit-langit. Senyum terukir di wajahnya, meski darah terus menetes dari matanya. Akhirnya selesai. Tubuhnya berhenti bergerak. Hening. Raka menatap sekeliling. Ruangan kembali gelap. Lilin mati. Cermin retak sempurna dari ujung ke ujung. Ia hendak pergi, tapi langkahnya tertahan. Dari arah cermin, suara serak menggema pelan. Tidak lagi dari Dimas. Sekarang giliranmu, Raka. Bayangan di cermin bergerak pelan, mendekat dari balik retakan. Raka mundur dengan napas tersengal. Tidak, aku belum siap. Cermin bergetar sekali lagi. Lalu pecah sepenuhnya. Serpihannya jatuh ke lantai, menimbulkan gema nyaring. Tapi di antara pecahan itu, Raka melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Pantulan wajahnya sendiri tersenyum, sementara ia tidak. Ia terjatuh di depan mayat Dimas yang kini kaku dengan ekspresi puas. Di lantai, darah Dimas mengalir, membentuk lingkaran merah mengelilingi mereka berdua. Angin berhenti. Rumah itu membeku.
Dalam keheningan mutlak, satu bisikan menggema dari arah jubah hitam yang kini tak tampak lagi. Perjanjian berlanjut. Satu mati, satu mengganti. Raka menatap tubuh Dimas yang tersenyum dalam kematian. Ia menyadari jalan keluar satu-satunya adalah kematian. Tapi kematian bukan akhir. Di luar rumah, angin membawa suara samar seperti tawa, menandakan perjanjian baru telah aktif kembali. Udara kampung terasa jauh berbeda, sejuk, tenang, dan penuh suara jangkrik. Tapi bagi Raka, keheningan itu bukan kedamaian. Ia justru merasa seperti sedang bersembunyi di dalam perut bumi, menunggu sesuatu menggali dari bawah untuk menyeretnya kembali. Raka dan Laras tiba menjelang senja. Rumah tua milik orang tua Laras berdiri di tengah ladang padi, dikelilingi pohon bambu yang bergoyang pelan. Lampunya redup, ket dindingnya sudah mengelupas. Ibu masih di rumah saudara, ujar Laras. Jadi cuma kita di sini malam ini. Raka mengangguk. Ia terlalu lelah untuk bicara. Wajahnya pucat, matanya merah, seolah tak tidur berhari-hari. Malam menjelang cepat. Angin membawa aroma tanah basah dan suara daun kering diseret serangga. Raka duduk di teras, menatap langit hitam pekat tanpa bintang. Ia mencoba menenangkan diri, tapi suara di kepalanya tak berhenti. Suara Dimas, Bu Ratmi, bahkan suara tawa dari ruang ban yang seharusnya sudah tutup selamanya. Laras keluar membawa secangkir teh. Mas, kita bisa mulai dari awal, ya? Di sini aman. Raka menatap istrinya, berusaha tersenyum. Tapi matanya kosong. Kalau memang aman, kenapa aku masih dengar suara mereka? Menjelang tengah malam, Raka tertidur di ruang tamu. Lampu minyak berkedip pelan di meja kecil, menerangi wajahnya yang gelisah. Tidurnya tidak tenang. Dalam mimpinya, ia berada di ruang ban yang kosong. Semua teller hilang. Di tengah ruangan, hanya ada satu mesin ATM berdiri sendiri, dengan layar berkedip merah. Ia mendekat perlahan. Layar itu tiba-tiba menyala terang, menampilkan pesan. Tumbal belum lengkap. Mesin itu mulai bergetar. Suara printer di dalamnya berderat, mengeluarkan slip panjang berwarna merah muda. Raka meraihnya dengan tangan gemetar. Di slip itu tertulis nama-nama. Herman, Ratmi, Dimas, Laras. Jantungnya berdegup kencang. Tidak mungkin. Slip itu terus mencetak sendiri. Kertasnya melilit di kakinya seperti ular. Raka menjerit dalam mimpi. Dan tiba-tiba suara mesin ATM berganti jadi tawa Dimas yang menggema di seluruh ruangan. Kau tidak bisa lari dari transaksi terakhir, Raka. Raka terbangun mendadak. Tubuhnya basah oleh keringat. Tapi ruangan di sekitarnya berubah. Lampu minyak padam. Angin dari celah jendela masuk membawa bisikan. Laras tak ada di sampingnya. Laras, panggilnya. Pelan tapi penuh cemas. Tak ada jawaban. Hanya suara lantai kayu berderit dari arah kamar. Ia berjalan perlahan. Di balik pintu kamar, Laras berdiri menghadap cermin. Tubuhnya kaku. Rambutnya menutupi wajah. Raka menepuk pundaknya. Perlahan, Laras menoleh. Matanya putih seluruhnya, tanpa bola mata. Suara lirih keluar dari bibirnya. Tapi bukan suara Laras. Mas, kenapa kau biarkan aku mati? Raka mundur. Laras, bukan kamu itu. Tapi suara itu berlanjut, kini berganti-ganti nada. Suara Pak Herman, Bu Ratmi, bahkan Dimas. Tumbal belum lengkap, Raka. Bayaran belum lunas. Kau masih hidup, artinya hutang masih berjalan. Tubuh Laras gemetar. Dari matanya menetes air hitam, bukan darah, tapi cairan kental berbau logam. Ia menjerit. Suaranya berubah menjadi gemuruh seperti banyak orang berbicara bersamaan. Raka menutup telinganya, tapi suara-suara itu justru makin jelas di kepalanya, menyebut nama-nama yang pernah ia layani di bank. Pak Herman, Bu Ratmi, Dimas. Suaranya makin tinggi, matanya merah, napasnya berat. Laras ambruk ke lantai, tubuhnya kaku seperti patung. Cermin di belakangnya retak sendiri, menampilkan pantulan Raka dengan wajah hitam penuh bercak. Raka berlutut, memeluk istrinya yang tak sadarkan diri. Aku cuma mau keluar dari ini,
Aku cuma mau hidup normal lagi. Tapi jawabannya hanya datang dari luar rumah. Suara mesin ATM bep, 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 terdengar samar dari arah kebun. Ia menatap keluar jendela. Di tengah sawah yang gelap, lampu merah kecil berkedip-kedip, seperti mesin berdiri di antara batang padi. Raka menjerit keras, memanggil semua nama yang menghantuinya. Herman, Radmi, Dimas, Laras, aku minta maaf. Angin malam meniup jendela hingga terbuka lebar, dan suara itu menghilang tiba-tiba, menyisakan sunyi yang menekan dada. Raka memeluk tubuh Laras yang pingsan di lantai, sementara di luar rumah, mesin ATM hitam perlahan lenyap ditelan kabut. Di udara hanya tersisa satu bisikan dingin. Tidak ada saldo pengampunan. Angin dini hari berhembus dingin, menusuk sampai tulang. Langit di luar masih hitam legam, tapi rumah Raka justru terang oleh cahaya lampu yang bergetar samar. Di tengah ruang tamu, Raka duduk bersila, tubuhnya lemah, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Di depannya, Ustaz Salman menyiapkan kendi berisi air doa dan segenggam garam putih. "Tenangkan dirimu, nak Raka," ucap Ustaz Salman dengan nada berat. "Aku tak bisa melawan sesuatu yang tidak kau akui." Raka menunduk, napasnya tersengal. Saya sudah akui, Ustaz. Semua salah saya. Saya ikut Dimas. Saya cuma mau keluar dari kemiskinan." Ustaz Salman menatapnya tajam, namun penuh iba. "Dan sekarang kau tak sadar bahwa uang itu bukan sekadar harta, tapi perjanjian. Kau menukar rezeki dengan darah." Laras duduk di sudut ruangan, wajahnya masih pucat setelah kerasukan malam sebelumnya. Ia menggenggam tasbih, menatap suaminya dengan mata berkaca. Ustaz Salman mulai membaca doa dengan suara rendah. Ruangan terasa menebal oleh udara dingin. Angin berhenti. Suara jangkrik menghilang. Ketika air doa dipercikkan ke tubuh Raka, bau logam terbakar langsung tercium. Raka menggeliat, tubuhnya menegang. "Ah!" jeritnya. Kulit tangannya memerah. Urat-urat di bawahnya tampak berdenyut seperti membentuk simbol aneh, bentuk segitiga dengan garis melingkar di tengah. Laras terperanjat. "Ustaz, lihat tangannya." Ustaz Salman tetap tenang. Itu tanda perjanjian yang hidup di tubuhnya. Ia membaca doa lebih keras, menaburkan garam di sekeliling Raka. Tiba-tiba kaca di dinding bergetar, dan dari pantulannya muncul bayangan berjubah hitam yang sama seperti yang dilihat Raka di rumah Dimas. Wajahnya tetap tanpa bentuk, tapi kali ini jubahnya memantulkan cahaya merah seperti bara. "Ustaz," suara Raka parau. Dia datang." Bayangan itu berbicara tanpa suara, namun kata-katanya menggema langsung di kepala mereka. Perjanjian tidak bisa dibatalkan, kecuali dengan nyawa. Ustaz Salman menatap cermin itu tanpa gentar. "Kau bukan pemilik nyawa manusia. Pergilah, atas nama Allah yang Maha Hidup." Cermin bergetar lebih keras, hingga retakan menyebar dari tengah ke tepi. Dari dalamnya, muncul tangan hitam yang mencoba meraih Raka. Ustaz Salman menyiram air doa ke arah cermin. Tangan itu meleleh seperti lilin terbakar. Namun dari dalam retakan, suara elektronik tiba-tiba menyusup, bunyi beep khas mesin ATM. Layar di cermin berubah menampilkan logo bank tempat Raka bekerja, diikuti tulisan merah. "Sistem pesugihan telah diaktifkan." "Ustaz, itu bukan cuma makhluk gaib," kata Raka dengan napas tersengal. "Itu sistem. Semua transaksi, semua data nasabah, diubah jadi perantara darah. Ban itu mereka jadikan mesin tumbal digital." Ustaz Salman berhenti membaca. Matanya tajam menatap Raka. "Artinya, kau bukan hanya bersekutu dengan jin, tapi dengan sistem yang mereka kendalikan." Laras menangis. "Bagaimana memutusnya, Ustaz?" "Satu-satunya cara adalah penyesalan yang tulus, tapi dosa semacam ini tak bisa ditebus dengan kata-kata." Raka menatap lantai. Air matanya menetes. "Saya menyesal, demi Tuhan, saya menyesal. Saya rela kehilangan segalanya, asal ini berhenti." Tiba-tiba, tubuhnya kejang. Suhu ruangan meningkat tajam. Dari pori-pori di dadanya,
keluar asap tipis berwarna merah. Laras menjerit, "Mas, tubuhmu." Raka menatap tangannya sendiri. Kulitnya mulai retak seperti tanah kering. Dari retakan itu muncul cahaya merah menyala, lalu berubah menjadi bara kecil yang merambat ke seluruh tubuhnya. Ustaz Salman berusaha mendekat, tapi panasnya luar biasa. Ia menatap Raka dengan wajah tegang. "Kuatkan hatimu. Bacalah istighfar." Raka menggigil, suaranya terbata. "Astagfirullah, astagfirullah." Tapi semakin banyak ia mengucap, semakin panas tubuhnya membara. "Ustaz!" Laras menjerit. Kenapa apinya keluar dari dalam tubuhnya? Ustaz Salman menatapnya pilu. "Itu bukan api dunia. Itu api dari dosa yang menolak keluar." Cermin akhirnya pecah sepenuhnya. Suara terakhir dari balik retakan terdengar lirih, seperti mesin yang berhenti bekerja. Transaksi gagal, saldo dosa tak terbatas. Raka terjatuh, asap tipis mengepul dari tubuhnya. Bara itu perlahan padam, menyisakan bau arang dan besi. Ia menatap Ustaz Salman dengan mata lemah, air mata bercampur darah. "Ustaz, kalau saya mati tolong, jangan biarkan orang lain masuk ke sistem itu." Ustaz Salman menggenggam tangannya erat. "Aku janji, nak. Tapi perjuanganmu belum selesai." Ketika fajar mulai menyingsing, rumah Raka dipenuhi bau asap dan garam terbakar. Cermin di dinding pecah seluruhnya, tapi di salah satu pecahannya, refleksi Raka masih tampak duduk di sana, tersenyum pelan, seolah belum benar-benar pergi. Dari kejauhan, suara mesin ATM berdengung lagi. Tumbal belum lengkap. Rumah itu kini senyap. Bau arang dan garam masih tercium sama di udara, menyatu dengan bau lembab dari dinding yang mengelupas. Pagi belum datang, tapi suara jangkrik pun seolah enggan bernyanyi malam itu. Di ruang tamu, tubuh Raka tergeletak di lantai. Matanya terbuka menatap langit-langit, namun tidak memantulkan cahaya apapun. Kulitnya pucat seperti kertas, dan di sekujur tubuhnya menempel lembaran uang 100 ribuan, melekat kaku seolah menyatu dengan kulit. Setiap lembar menghitam di tepinya, seperti terbakar dari dalam. Laras berdiri beberapa langkah di belakang, memeluk diri sendiri. Napasnya pendek, matanya sembab. "Mas, kenapa harus sejauh ini?" bisiknya lirih. Tangannya gemetar saat mencoba melepas selembar uang dari dada Raka. Tapi lembaran itu robek, bukan terlepas, melainkan seolah menolak untuk dipisahkan. Ia mundur perlahan, menatap suaminya dengan wajah kosong. Tak ada lagi air mata yang tersisa, hanya perasaan hampa yang menusuk dada. Beberapa jam kemudian, mobil polisi dan ambulans datang. Petugas sibuk memotret dan mencatat. Seorang perwira tua berbisik pelan pada rekannya. "Kau lihat uangnya? Seperti tumbuh dari kulit." Yang lain menelan ludah, dan rumah ini suhunya aneh, seperti baru saja terbakar, tapi tak ada api. Laras duduk di kursi ruang makan, selimut membungkus tubuhnya. Matanya kosong menatap ke arah jendela. Di luar, cahaya merah lampu polisi berputar lambat, memantul di wajahnya seperti cahaya neraka yang masih tersisa. Seorang petugas menghampiri. "Bu, kami perlu tanya sedikit. Apa almarhum sempat bicara sebelum?" Laras memotong pelan, suaranya parah. Dia cuma bilang, "Hapus semua data di bank itu." Petugas saling berpandangan, bingung. Tapi mereka mencatat juga, seolah itu masih bisa dijelaskan dengan logika dunia. Sementara itu, di pusat server bank, gedung berpendingin dengan lampu neon putih menyilaukan, satu terminal masih menyala sendiri. Layar menampilkan nama, Raka Santosa transaksi akhir. Tiba-tiba, baris kode muncul otomatis di bawahnya. Tak ada jari manusia yang mengetik. Diikuti suara beep panjang, lalu muncul tulisan merah. Tumbal selesai diproses. Namun sesudah itu, layar kembali aktif, menampilkan wajah samar Dimas, seperti hasil rekaman CCTV yang rusak. Matanya hitam, wajahnya rusak sebagian, tapi bibirnya melengkung dalam senyum yang mustahil bagi manusia hidup. "Aku tidak mati. Sistem tidak menghapusku." Lampu server bergetar, lalu satu demi satu padam.
kecuali satu lampu hijau di pojok ruangan yang terus berkedip, seolah jantung mesin masih berdetak. Kembali ke rumah, Laras berdiri di depan tumpukan harta peninggalan Raka, uang, emas, dan dokumen rekening. Tangannya memegang botol bensin, matanya menatap kosong ke arah tumpukan itu. Kalau semua ini cuma membawa kutuk, lebih baik hilang. Ia menyiram seluruh isi botol, lalu menyalakan korek. Api langsung menyambar cepat. Laras menatap nyala itu tanpa gentar, bahkan ketika bara memantul di matanya seperti pantulan masa lalu yang terbakar habis. "Mas," ucapnya pelan, "biarlah semua kembali jadi debu." Angin malam masuk lewat jendela yang retak, membuat api bergoyang liar. Suara kayu terbakar bercampur dengan sirine polisi yang mulai menjauh. Dan di sela api yang menjilat, selembar uang terakhir melayang ke udara, terbakar setengah, membentuk tulisan sama. "Saldo dosa, tak terhitung." Ketika api padam, Laras berlutut di lantai penuh abu, menatap ruang kosong tempat suaminya dulu duduk. Di luar, sirine polisi semakin pelan, menyisakan sunyi yang menyesakkan. Namun dari kejauhan, samar-samar terdengar dengungan mesin, suara server yang belum mati. "Selamat datang, nasabah baru." Bangunan ban itu masih berdiri, tapi tak lagi hidup seperti dulu. Ket dindingnya mengelupas, papan nama yang dulu berkilau kini berkarat. Pintu kacanya dibiarkan terbuka, dan setiap kali angin lewat, suara engselnya menjerit lirih seperti rintihan yang tak selesai. Warga sekitar jarang berani lewat depan gedung itu, terutama di malam hari. Konon, setiap akhir bulan, tepat saat gajian tiba, bau darah besi tercium dari dalam ruang teller. Sebagian bilang itu hanya sugesti, tapi beberapa saksi mengaku mendengar suara mesin ATM beroperasi sendiri. Di dalam ruang itu, debu tebal menutupi semua meja dan kursi. Namun satu mesin ATM di sudut ruangan masih menyala. Layarnya berpender hijau pucat, menampilkan pesan aneh. Saldo tumbal berikutnya sedang dihitung. Tak ada listrik yang tersambung ke mesin itu, tapi lampunya tetap hidup, seolah menyimpan napas dari dunia yang tak terlihat. Laras kini hidup di rumah sederhana di pinggir desa. Ia sudah meninggalkan segala harta peninggalan Raka, memilih hidup dengan menjahit pakaian warga. Setiap subuh, ia duduk di pojok masjid kecil dekat rumahnya, menatap sajadah dengan mata basah. Terkadang, manusia diuji bukan dengan kekurangan, tapi dengan kemudahan. Kata Ustaz Salman, yang kini rambutnya telah memutih. Laras mengangguk pelan. "Saya cuma ingin semuanya tenang, Ustaz. Tidak ada lagi yang menempuh jalan itu." Ustaz menatap langit-langit masjid, suaranya tenang tapi dalam. "Rezeki yang datang terlalu cepat, biasanya juga cepat menagih nyawa. Dunia memang butuh uang, tapi akhirat tak pernah butuh saldo." Laras menunduk, menggenggam tasbihnya kuat-kuat. Di luar, suara adzan maghrib terdengar, bergema pelan di antara pepohonan. Sementara itu, di pusat kota, sekelompok anak muda penasaran mencoba masuk ke bank terbengkalai itu untuk membuat konten video. Salah satu dari mereka menekan tombol di mesin ATM yang masih hidup. Layar sempat gelap, lalu menampilkan nama yang membuat mereka saling pandang. RAKSLSA transaksi tertunda. Mesin itu mendengung pelan, lalu mengeluarkan slip kecil berwarna merah darah. Di bawah tulisan itu tertera, "Pesugihan tak mengenal akhir transaksi." Anak-anak muda itu berlari keluar dengan wajah pucat, dan sejak malam itu, mesin ATM tersebut tak pernah lagi menyala, tapi suara beep lembut kadang masih terdengar setiap akhir bulan. Beberapa hari kemudian, Laras mendengar kabar dari warga. Katanya, ada cahaya merah dari arah bank tengah malam kemarin. Ia hanya diam, lalu menatap ke arah masjid dan berbisik, "Semoga Allah mengampuni semua yang tersesat karena lapar dunia." Ia berjalan pelan menuju tempat wudhu, langkahnya ringan, wajahnya tenang, seolah beban panjang telah ia titipkan di tanah yang dulu pernah meminum darah dosa. Keserakahan tak pernah kenyang. Rezeki yang haram tak pernah membawa berkah, hanya janji manis yang berujung nyawa. Apapun jalan yang kita tempuh, jika niatnya menyimpang dari ridha Tuhan, maka cepat atau lambat, bayarannya akan datang.
Kalau cerita ini membuatmu berpikir 2 kali sebelum tergiur jalan cepat menuju kekayaan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan kisah ini, agar lebih banyak orang diingatkan bahwa rezeki yang berkah selalu datang lewat jalan yang halal. Jangan sampai kita jadi kisah berikutnya